Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Nur Hayati selaku dosen mata kuliah metode penelitian dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Jessi Angelika Putratama dengan NIM D5023001 dari Program Studi Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Grain Extraction menggunakan teknik sonikasi dan konversi kolagen menjadi peptida bioaktif dari limbah sisi ikan bandeng. Pada kesempatan presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, nanti kemudian ada rumusan masalah dan tujuan penelitian, ada tinjauan pustaka, dan di sini nanti ada kayak research gaps-nya, terus ada metode penelitian yang saya gunakan nanti, kemudian ada tahapan penelitian serta target manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Nah, untuk penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya produksi perikanan di Indonesia yang menyebabkan jumlah limbah sisi ikan juga semakin besar. Sisi ikan juga dianggap sebagai limbah, padahal mengandung kolagen, uh, kolagen yang tipe 1 yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber kolagen halal. Dan kemudian untuk memperoleh kolagen secara lebih efisien dan ramah lingkungan tersebut, penelitian ini menggunakan metode grain extraction melalui kombinasi NaCl dan ultrasound excited extraction atau disebut dengan UAE. Dan terus kemudian kolagen yang dihasilkan kemudian akan dikonversi menjadi peptida bioaktif melalui hidrolisis enzimatik sehingga berpotensi dimanfaatkan pada bidang kesehatan, pangan, fungsional, dan nutrasikal. Nah, terus kemudian berdasarkan latar belakang tersebut, berdasarkan dari ada tiga rumusan masalah itu. Nah, yang pertama itu bagaimana pengaruh konsentrasi NaCl dan metode UAE terhadap rendeman serta kualitas kolagen yang dihasilkan. Yang kedua, bagaimana proses konversi kolagen menjadi peptida bioaktif melalui hidrolisis enzimatik. Dan yang ketiga ini, bagaimana menentukan kondisi optimum ekstraksi dan hidrolisis untuk menghasilkan produk dan dengan kualitas yang terbaik. Nah, kemudian ada juga sesuai dengan rumusan masalah tersebut itu juga pasti ada tujuan penelitian. Yang pertama itu adalah mengetahui pengaruh variasi NaCl dan UAE setiap terhadap rendeman dan kualitas kolagen dari sisi ikan bandeng. Yang kedua, mengetahui proses konversi kolagen menjadi peptida bioaktif melalui hidrolisis enzimatik. Yang ketiga, mengetahui kondisi optimum grain extraction dan hidrolisis menghasilkan produk peptida yang berkualitas. Nah, sisi ikan bandeng ini pada tinjauan pustaka ini untuk sisi ikan bandeng ini dipilih karena mengandung kolagen tipe 1 yang cukup tinggi dan berpotensi menjadi sumber kolagen halal yang berkelanjutan. Nah, kolagen merupakan protein struktur yang memiliki sifat biokompatibel, biodegradable, dan tidak toksik sehingga banyak dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Nah, penelitian ini juga menggunakan konsep grain extraction dengan NaCl sebagai agen salting out yang lebih aman dan ramah lingkungan. Selain itu digunakan metode UAE yang memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk mempercepat pelepasan kolagen sehingga dapat meningkatkan rendeman dan efisien proses. Nah, untuk kemudian itu, kolagen yang diperoleh selanjutnya dihidrolisis menjadi peptida bioaktif yang memiliki potensi aktivisasi antioksidan. Nah, terus ada research gap. Dari berbagai penelitian sebelumnya ini telah menunjukkan bahwa metode UAE mampu meningkatkan rendeman kolagen. NaCl efektif digunakan dalam proses pengendapan protein dan hidrolisis enzimatik dapat menghasilkan peptida bioaktif dan dengan aktivasi antioksidan yang baik. Namun, penelitian yang mengintegrasikan ketiga metode tersebut itu dalam satu sistem proses pada sisi ikan bandeng masih sangat terbatas. Maka dari itu, kebaruan penelitian ini akan mengkombinasikan NaCl, UAE, dan hidrolisis enzimatik dalam satu rangkaian proses untuk menghasilkan kolagen halal peptida bioaktif secara lebih efisien dan ramah lingkungan. Nah, terus untuk metode penelitian ini menggunakan responses surface
metodologi atau RSM dengan rancangan Bock-Benken design. Nah, variabel bebas yang digunakan itu nanti yaitu konsentrasi NaCl sebesar 5%, 10%, dan 15%. Dan terus waktu sonikasi itu 30 menit, 45 menit, dan 60 menit ya. Dan terus serta waktu hidrolisis itu 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Sedangkan respon yang diamati meliputi rendaman kolagen pH, kelarutan, karakteristik, FTIR, dan aktivitas antioksidan peptida bioaktif ya. Nah, data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan software, Design Expert, dan ANOVA untuk menentukan kondisi optimum prosesnya. Nah, ini untuk alat dan bahannya. Alat dan bahan penelitian itu kita menggunakan UAE, neraca analitik, oven, blender, hot plate, stir, terus pH meter, centrifuge, spektrometer, UAV, Vice, bahan utamanya itu nanti ada sisi ikan bandeng, Aquades, NaCl, NaOH, HCl, enzim papain, buffer fosfat, regain, dan DPPH ya. Nah, terus habis itu untuk tahapan penelitian itu dimulai dengan mempersiapkan sampel isi ikan bandeng yang meliputi pencucian, pengeringan, dan penghalusan. Dan kemudian selanjutnya dilakukan proses demineralisasi menggunakan larutan HCl untuk menghilangkan kandungan mineral pada sisi. Tahap berikutnya adalah ekstraksi kolagen menggunakan kombinasi NaCl dan UAE dengan variasi kondisi sesuai rancangan penelitian. Kolagen yang diperoleh kemudian dikarakterisasi melalui pengujian rendaman pH, kelarutan, FTIR. Setelah itu dilakukan hidrolisis enzimatik itu menggunakan enzim papain untuk menghasilkan peptida bioaktif. Peptida yang dihasilkan diuji aktivitasnya, antioksidannya itu menggunakan metode DPPH. Kemudian seluruh data dianalisis menggunakan RSM untuk menentukan kondisi optimumnya. Nah, terus ini untuk jadwalnya, direncanakan itu berlangsung selama 2 bulan. Bulan pertama itu difokuskan pada persiapan sampel demineralisasinya, proses ekstrasinya, dan karakteristik kolagen. Dan kemudian bulan kedua itu dilakukan hidrolisis enzimatik, pengujian aktivas antioksidan, analisis data, serta optimasi menggunakan metode RSM. Nah, terus melalui penelitian ini diharapkan diperoleh kondisi optimum ekstraksi kolagen dan hidrolisis enzimatik sehingga menghasilkan peptida bioaktif dengan kualitas terbaik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah limbah sisi ikan bandeng menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Dari sisi lingkungan, penelitian ini juga mendukung penerapan prinsip green chemistry karena menggunakan proses yang lebih ramah lingkungan. Sedangkan pada sisi aplikasi, produk tersebut dapat dihasilkan berpotensi dimanfaatkan pada bidang kesehatan, nutraceutical, kosmetik, dan produk halal. Nah, demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemanfaatan limbah sisi ikan bandeng menjadi produk kolagen dan peptida bioaktif yang bernilai nilai tambah melalui proses yang efisien dan ramah lingkungan. Terima kasih atas perhatian Ibu Nur Hayati selaku dosen mata kuliah metode penelitian dan teman-teman saya juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.